أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Sobirin beserta pengurusnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terasa terangnya Bu ya. Kalau bulan yang lalu, kalau kami di depan ini duduk lihat ke belakang, tidak nampak tak ilalat ibu di belakang, tapi sekarang nampak Pak Jade, terang. Inilah berkat infak sedekah perhatian kita Bapak pengurus masjid, Pak Ketua Masjid bersama perangkatnya membenahi masjid kita ini sehingga terang benderang. Luarnya sudah terang benderang, apalagi dalamnya. Pak Ketua. Ya. Ini nampak nih, kami duduk di sini nih, kalau yang bulan-bulan yang lalu agak kurang nampak, sekarang terang. Terang Bu. Ibu-ibu nampak kan kami di depan ini? Nampak Bu ya? Nampak. Apa? Iya. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini pas di tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dikenal apa Bu? Kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu dalam catatan sejarah yang disepakati oleh ulama lahir 12 Rabiul Awal atau disebut dengan tahun gajah, lahir 20 April 571 Masehi. Itu singkat di tahun kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan, pagi ini kita tinggal lagi mempraktekkan, menguji kebenaran ajaran Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah, kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada pakai tapinya dia. Nabi Muhammad itu sempurna, satu-satunya manusia di muka bumi yang paling sempurna itu Nabi Muhammad. Kalau kita tidak ada pakai tapinya. Pak Ustadz itu
bagus dia hafalan ayatnya, tapi agak gemuk sedikit. Ada tapinya. Ibu yang di sebelah tetangga kami itu cantik, kata bapak. Tapi ada tapinya. Pemberang kayak suaminya. Ada tapinya. Kalau Nabi Muhammad Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada pakai tapinya, sempurna. Kawan dan lawan semasa hidup Rasulullah tidak ditemukan cacat sedikit pun akhlaknya. Itulah yang diminta oleh Allah pada hamba-hambanya, kepada manusia di muka bumi ini untuk dicontoh. Jadi kalau kita manusia selain daripada Nabi Muhammad, ada tapinya, gitu Pak. Sehingga Raja Habsah waktu itu mengutus seorang rakyatnya untuk menemui Rasulullah agar mencari keburukan Nabi Muhammad. Itu tidak ditemui, Pak sedang jawab. Oleh karena itu pantas ditempelkan oleh masyarakat jahiliyah waktu itu dengan gelar Al-Amin. Al-Amin. Apa artinya Al-Amin, ibu-ibu? Al-Amin artinya orang yang paling jujur, paling amanah, paling bisa sangat dipercayai. Jadi ini sebuah pondasi hidup dari seorang nabi yang mulia, yang menjadi suri tauladan kita umatnya. Nabi saja dari kecil sudah distempel dengan gelar Al-Amin, orang yang sangat bisa amanah, bisa sangat dipercaya, dan tidak sedikit pun ada cacat akhlaknya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah sudah menggariskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Dan tidak aku utus engkau Muhammad, kata Allah, melainkan rahmat bagi sekalian alam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia itu, Bapak Ibu sidang jamaah, sudah dipersaksikan oleh Allah, dia mulia, dia lahir ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rasul sudah dijamin surga, Bapak Ibu. Kita belum. Inilah renungan kita pagi. Rasulullah Muhammad yang mulia itu sudah dijamin oleh Allah surga. Apalagi kesaksian Allah kepada Muhammad, Nabi kita yang mulia itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, memiliki akhlak yang sangat sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat keempat. Hadis Rasulullah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Jadi teks ayat yang dua tadi, bahwa sidang jamaah subuh ini, yang menjadi catatan kita, yang menjadi renungan pemikiran kita, jiwa kita, Rasulullah itu dipersaksikan oleh Allah kepada kita, direkomendit oleh Allah kepada kita, bahwa Rasulullah sudah sangat terbaik, menjadi teladan dalam kehidupan kita, sudah dijamin Rasul itu baik, istimewa, sehingga kita
perlu juga dipersaksikan bahwa kita ini baik, bahwa ibu-ibu, bapak, saya dikatakan berakhlak baik itu bagaimana? Kalau Rasulullah Muhammad SAW misalnya untuk barometer, untuk ukuran misalnya Pak Effendi misalnya, yang mengatakan, yang merekomendit Pak Effendi itu baik akhlaknya, ada 4 orang yang mengatakan bahwa kita dipersaksikan memiliki akhlak baik itu ada 4 orang. Berapa Bu? Berapa? Ada 4 orang. Kita ini disebut baik, sesungguhnya sempurnanya kita Bapak sidang jamaah, disebut kita pribadi yang berakhlak baik itu kalau Rasulullah Muhammad yang mulia yang mengatakan baik itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan akhlak Rasulullah teristimewa itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang akan mendoakan, yang mendorong kita masuk surga karena akhlak kita, itu harus dipersaksikan oleh 4 golongan atau 4 orang. Ya, harus ada 4 orang yang menyatakan bahwa pribadi kita itu baik. Ada harus 4 orang. Sebetulnya Bapak sidang jamaah, kalau kita sudah meninggal dunia ini, baru ponisnya itu sempurna. Woi, Bapak itu sangat baik ya, suka menolong orang, anak-anak yatim di lingkungan kami dia selalu kasih uang. Kalau kita sudah wafat, berarti akhlak kita baik, dan doa itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Kalau Allah, akhlak Rasul yang paling mulia itulah yang menjamin dia ke surga, dan sudah dipersaksikan kebaikan akhlak Rasulullah sehingga itu yang menjamin Rasulullah masuk ke surga. Kalau kita belum, semoga Bapak sidang jamaah dengan akhlak kita yang baik itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata setelah saya Bapak Ibu dibaca ajaran Rasulullah dalam intinya akidah, ibadah, akhlak itu, ternyata akhlak itulah yang paling banyak mengantarkan kita ke surga, bukan ibadah. Di sini Bapak Ibu sedang sangat pentingnya akhlak tadi. Ibu paham kan yang dimaksud dengan akhlak itu? Iya kan? Jadi padanan kata akhlak itu bahasa kitanya perangai. Perangai itu di perangai dalam, perangai luar itu dinilai di dalam Islam. Tapi kalau selain dari agama kita atau dalam kajian adat budaya, perangai tidak berdampak apa. Tapi kalau dalam Islam, niat buruk saja ada nilainya. Itu termasuk akhlak. Itu termasuk akhlak. Berniat buruk saja sudah ada nilainya, apalagi berniat baik, itu akhlak. Jadi akhlak itu singkat bisa kita pahami sedang jamaah. Akhlak itu artinya perangai, moral bahasa orang sekarang, perbuatan baik dan buruk itu disebut akhlak juga. Kelakuan, tingkah laku. Jadi kalau kita bahasa kita orang-orang tua kita di kampung dulu, entah apa perangai anak tuh, berarti akhlak itu. Bahasa orang tua kita di kampung dulu, tercontoh apa perangainya, berarti akhlak. Akhlak yang baik
disebut dengan akhlak mahmudah, akhlak yang buruk disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Jadi dalam Islam itu ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Semuanya itu di dalam Islam ada nilainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesaksian Muhammad memiliki akhlak yang agung kata Allah sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu subuh ini ukuran ibu, bapak saya memiliki akhlak yang baik harus diukur, direkomended oleh 4 orang. 1, pasangan hidup kita. Apa Bu? Pasangan hidup kita. Kami bapak-bapak nih, saya tengok di sini semua sudah berkeluarga semua gitu. Dan tidak ada yang jomblo. Bu, ada yang jomblo enggak gitu enggak? 1, pasangan hidup kita yang mempersaksikan bahwa kita orang baik itu harus diucapkan murni ikhlas oleh pasangan kita. Istri kita ke kita. Itu dulu, itu yang pertama kata Rasulullah. Jadi ibu-ibu, ya ibu-ibu dengar para istri, surga itu ada di suami. Keredoan seorang suami itulah yang bisa memasukkan ke surga. Ini akhlak. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahihnya? Ayyam imra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalatil jannah. Apabila istri wafat dia, suaminya redha kepadanya, maka surga bagi istri itu. Tapi ketika istrinya meninggal, tidak redha kepada suaminya, pintu surga tertutup untuknya. Hadis sahih Muslim. Jadi banyak hadis-hadis Bapak Ibu sidang jamaah. Jadi kami Bapak ini perlu kesaksian istri kepada suami bahwa yang mengatakan suaminya itu elok, baik, lembut, itu pengakuan murni dari pasangan hidup kita ke kita. Karena dengan akhlak itu yang akan memasukkan kita ke surga. Kata Nabi, inna ahabbakum minni wa aqrabakum bi fil jannah ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya kata Nabi, yang aku cintai dan yang dekat kepadaku di surga nanti, maksudnya kita dalam hadis itu kita satu surga dengan Rasulullah, Ibu, Bapak. Kita satu surga dengan Rasulullah adalah orang yang aku cintai dan dekat kepadaku kata Nabi adalah mereka yang ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling baik akhlaknya. Ini bukti konkret hadis sahih Rasulullah yang menyatakan yang banyak akan memasukkan kita ke surga adalah akhlak kita yang baik itu. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu ke suami ada kesalahan suami sedikit, maafkanlah dan ingatlah kebaikannya yang banyak itu. Kalau sekiranya bapak-bapak kami suami ini punya kesalahan ibu-ibu di rumah yang sedikit, maka ingatlah kebaikan istri itu yang paling banyak yang dilakukannya di dalam kita rumah tangga. Inilah akhlak yang menjadi tolok ukur pertama bahwa pribadi kita itu baik harus dipersaksikan oleh pasangan hidup kita. Itu yang satu, bukan orang lain. Jadi mengatakan
recommended atau tolok ukurnya mengatakan diri kita pribadi ini baik adalah doa atau ucapan yang diucapkan oleh istri kepada kita, sehingga dengan doa itu mengatakan kita baik, insya Allah kita surga yang dijanjikan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, kita disebut berakhlak baik harus dipersaksikan. Yang kedua adalah oleh tetangga kita. Oleh siapa, Bu? Oleh tetangga kita. Kita ini baik atau tidak, itu tolok ukurnya adalah tetangga kita. Tidak beriman kamu, kata Rasulullah, apabila menyakiti tetangga. Kan berat tuh, Bu. Pertaruhan tidak baik dengan tetangga itu iman, Bu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu sandingnya oleh Rasulullah. Fal yukrim jarah, maka muliakanlah tetanggamu. Kita mungkin tidak mencoret dinding tetangga sebelah, doh. Tidak kita coret. Indah kita lempar atap rumahnya, doh. Tetapi ayam tiap waktu berjalan ke rumah tetangga, sehingga baliak-liak di teras rumah, nak ditukul apa? Kok imam nusuji? Tidak mungkin ayam itu. Jadi itu yang kadang-kadang menggugah, yang merusak kualitas pribadi kita, akhlak kita tadi oleh cara kita bertetangga. Memang tidak kita lempar rumahnya, tidak kita coreng dinding rumahnya, tetapi ayam kita kirim, bebek atau kambingnya yang sering main ke halaman rumah, itu yang merusak adab bertetangga tadi, sehingga tetangga kita sebelah bisa bisa tersakiti hatinya oleh cara-cara kita bertetangga. Tidak beriman kamu, kata Rasulullah, apabila menyakiti hati tetangga. Sekali lagi, akhlak bisa menyetop kita untuk tidak masuk surga apabila kita menyakiti hati tetangga tadi. Apalagi Bapak Ibu sedang jamaah, kita tidak bertegur sapa sesama dokek rumah, ya, tidak bisa bertatap muka, saling menjoling wajahnya, saling ketemu beko amadok ke yang lain atau menengok ke yang lain. Itu dalam kajian bab adab bertetangga lagi akan disampaikan Ustaz selanjutnya. Tetapi ukuran barometer persaksian bahwa kita hidup ini akhlak kita baik, oh tetangga kami itu baik, nilainya adalah tetangga sebelah rumah kita. Nah, itu Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ukuran bahwa hidup kita ini baik harus yang kedua diukur oleh tetangga kita. Doa dari tetangga yang mengatakan kita baik, insya Allah surgalah kehidupan kita setelah mati nanti. Karena jamin Rasulullah tadi, tidak beriman seorang dari antara kamu apabila mereka menyakiti tetangganya. Yang ketiga, Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang merekomendasikan bahwa kita memiliki pribadi yang baik, yang ketiga adalah orang yang bermuamalah harta dengan kita. Apa? Bermuamalah harta dengan kita. Hubungan dalam hal apa? Dalam soal harta. Sianu tu kalau ambo meminjamkan duit selalu topek waktunya mengembalikan. Kalau semasa ambo jadi kepala sekolah, katakan, dia selalu tepat waktu, dia selalu hadir tepat waktu ke sekolah. Dia gaji yang dia terima sesuai dengan kemampuannya. Begitu kita wafat, ucapan itu yang keluar dipersaksikan orang yang pernah bermuamalah dengan kita, bermuamalah harta. Tetapi kalau kita
dipersaksikan dalam muamalah pinjam meminjam, sewa menyewa, tak dikembalikan, dah elok janji bapak tu doh. Sehingga menyakiti orang yang pernah bermuamalah dengan kita itu, ya, dipersaksikan bahwa kita tidak baik. Inilah yang akan bisa mengantarkan kita ke neraka tadi. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tradisi ketika kita ada Bapak Ibu jamaah, ada orang wafat dibawa ke masjid, itu memang sunnahnya kita disuruh mengucapkan kesaksian. Apakah jenazah ini baik? Baik. Itu memang sunnahnya, Bu. Cobalah kalau ada keluarga kita meninggal siko, kita tahu lah siko. Begitu imam selesai sholat, ini persaksian nih. Mari Bapak Ibu kita antar jemaah jenazah ini ke tempat istirahat yang terakhir. Bagaimana kesaksian? Apakah jenazah ini baik? Baik. Apa kata ibu yang belakang? Apa meninggal tuh utang mati buru dan itu tuh. Jadi, leka mungkin kita jawab dari jamaah waktu sholat jenazah tadi, apakah jenazah ini baik? Enggak, jadi bagi belakang. Itu bahaya tuh, Pak. Jadi sunnahnya memang disunahkan dipersaksi waktu wafat itu memang begitu. Tetapi ingatlah, ketika mempersaksikan kita yang sedang wafat ini baik, itu betul-betul murni komunikasi, muamalah, pinjam meminjam selalu tepat waktu. Ada utang baik 5.000, 10.000 dikembalikan, kita ingat dengan itu, akan mempersaksikan memang bapak yang meninggal itu baik. Kita telah kehilangan bapak yang dermawan itu, kita telah kehilangan ibu yang meninggal itu yang elok dengan anak-anak, suka bersedekah ke masjid, dia selalu hadir di majelis taklim. Kesaksian itu yang betul-betul murni dari hubungan kita yang bermuamalah dengan siapapun, sehingga persaksian itu, akhlak itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Terakhir, kita disebut baik, kita memiliki akhlak yang baik. Yang terakhir, harus dipersaksikan oleh teman seperjalanan kita atau teman kita dalam safar. Kalau di dalam safar, Ibu, dalam perjalanan, kata Rasulullah, as-safaru mu'attaqun minal azab. Perjalanan itu sebagian daripada azab. Ini kalau dulu-dulu sebelum banyak kendaraan, misal kita dari Bukit Tinggi Pekanbaru naik bus, itu menguji kita baik atau tidak itu dalam berteman, dalam berkawan. Kalau kawan ini dalam perjalanan itu kan yang disebut Rasulullah minal azab, as-safaru qit'atun minal azab, perjalanan itu sebagian daripada azab. Itu kata Nabi. Cobalah, ada enggak kita di pesawat terbang dari Pekanbaru Jakarta bisa berbaring? Tidak, itu merupakan azab. Makanya oleh Allah dan Rasulnya dibolehkan mengqasar, menjamak salat. Makanya orang dalam perjalanan, dalam teks hadis Nabi yang lain, orang yang dalam perjalanan itu paling makbul doanya karena sedang posisi susah, payah, atau sebut dengan azab tadi. Jadi mengukur baik kita itu teman seperjalanan. Jadi di dalam perjalanan menguji teman ini baik yang kita, ketika kita susah dia bantu kita di dalam perjalanan. Ketika kita misalnya tidak tidak ada uang misalnya dalam perjalanan, dibantu oleh teman ini. Teman dalam perjalanan inilah yang menentukan, atau teman sepermainan dengan kita yang mempersaksikan bahwa kita itu baik, itu diukur oleh teman kita sendiri, baik dalam perjalanan maupun atau safar istilahnya tadi, maupun di dalam kita dalam hari-hari bekerja di kantor, jadi guru, di pasar, teman akrab yang mempersaksikan kita itu baik diukur oleh teman kita sendiri. Karena itu ucapan lisan ketika kita wafat
bapak itu memang baik, teman saya ini baik, itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jamaah, akhlak kita atau perangai kita di dalam hidup, kalau Rasulullah sudah dipersaksikan oleh Allah, sudah dijamin surga oleh Allah karena akhlaknya, tapi kita minimal ada 4 orang yang mempersaksikan kita itu baik. Yang pertama, istri, Pak. Kalau istrinya 1, 2, 3, 4, gimana Pak Ustaz? Jangan banyak istri. Cukup 1 saja yang akan memberikan persaksian. Kalau nanti di istri pertama, iya kita baik suaminya, tapi bermasalah di istri yang ketiga, abang tuh tidak adilnya. Jadi terhalang lagi untuk surga karena terlalu banyak pasangan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang mempersaksikan kita itu baik adalah tetangga kita. Ya, ingat lagi tetangga kita. Yang ketiga adalah orang yang pernah bermuamalah di dalam hidup ini, pinjam meminjam, sewa menyewa, tepat waktu tidak, mencederai hatinya. Mari kita sama ingat itu. Yang keempat adalah teman seperjalanan dalam hidup ini yang akan memberikan kesaksian kita bahwa kita berakhlak baik atau tidak. 4 orang inilah yang memberikan rekomendasi kita memiliki akhlak yang baik atau tidak. Mereka lah yang akan mendoakan kita. Sekali lagi, hadis Rasulullah yang sahih tadi, inna ahabbakum minni wa aqrabakum bi fil jannah ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang aku cintai bersamaku dan yang dekat kepadaku di surga nanti, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, mereka yang memiliki akhlak yang baik. Ini sebuah jaminan akhlak yang baik bisa mengantarkan kita ke surga, bahkan kita satu surga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.